Apa sih yang beban yang dialami oleh pasien kanker sebenarnya? Pertama ya karena kekebalan menurun akibat langsung dari kankernya sendiri. Kedua, pengobatan kanker itu menurunkan leukosit antara lain, serta sel-sel kekebalan tubuh. Keempat, efek samping dari pengobatan kanker itu sendiri yang pada sebagian, mungkin sebagian besar, itu menyebabkan kurangnya asupan nutrisi karena nafsu makan yang berkurang, atau karena memang tidak bisa menerima makanan karena muntah-muntah dan sebagainya. Sehingga kita lihat di bawah adanya terjadinya kelemahan akibat gangguan kurangnya asupan gizi karena mual sebagainya. Jadi kelemahan itu bukan hanya karena kankernya juga, tapi akibat pengobatannya yang menyebabkan berkurangnya gizi. Dan berkurangnya asupan gizi akan menyebabkan gangguan nutrisi yang nanti menjadi topik utama dari acara webinar ini, karena ini adalah sesuatu yang kita bisa bersama-sama atasi, baik pasien dan keluarganya maupun dari tenaga kesehatan. Ini sekarang rekomendasi dari Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam atau Promedin. Bagaimana sih sekarang kalau berobat zaman sekarang ini? Kedua, tidak ada ketentuan khusus, penentuannya kasus per kasus. Lalu ketiga, yang penting adalah sebetulnya tetap kita pertahankan dan mungkin harus lebih ketat perlindungan diri dan perlindungan dengan sesama anggota masyarakat lainnya, yaitu berupa distancing atau jarak, masker, cuci tangan, tidak bergerombol dalam keramaian dan sebagainya. Nah sekarang menurut Perhimpunan Onkologi Medik Eropa atau European Society of Medical Oncology, ada beberapa prioritas. Ini adalah guideline yang diberikan kepada para dokter yang nanti akan dibahas bersama pasien masing-masing mengenai bagaimana pendekatannya. Pertama ada yang disebut high priority atau prioritas tinggi, yaitu bila keadaan pasien itu mengancam jiwanya. Kedua, bila keadaan klinis tidak stabil, gampang ngedrop dan sebagainya. Ketiga, apabila intervensi dari medik diharapkan jelas mempengaruhi harapan atau kualitas hidup, survival atau quality of life. Lalu ada yang disebut prioritas menengah, yaitu pasien yang dalam keadaan tidak kritis, tetapi jelas manfaat dari intervensi kami, kaum medis, dan bahwa penangguhan lebih dari 6 minggu dapat mempengaruhi kesintasan atau survival. Artinya bahwa kalau penangguhan atau delay dari pengobatan lebih dari 6 minggu, itu akan memperburuk keadaan. Ini kita sebut prioritas menengah. Dan prioritas rendah adalah bila keadaan pasien cukup stabil, sehingga dapat menunggu sampai masa pandemi COVID-19 ini berakhir. Nah, untuk pasien, nah ini adalah guideline untuk pasien yang diberikan oleh baik ESMO maupun Promedin. Pertama, ini penting sekali bila Anda mendapatkan gejala COVID-19, prioritas medik adalah untuk isolasi dan bukan kankernya. Kedua, pengobatan kanker. Pengobatan kanker Anda akan disesuaikan untuk memperkecil gangguan kesehatan akibat COVID-19. Jadi ini memerlukan tim atau dokter yang mengetahui mengenai keadaan holistik keadaan pasiennya, bukan hanya mengobati kanker, bukan hanya memberikan kemoterapi. Dokternya bukan tukang kemoterapi lah kasarnya, tapi harus mengobati pasiennya dan bukan penyakitnya saja. Di sini akan diperlihatkan atau akan kelihatan nanti dari pendekatannya bagaimana semua masalah pasien itu harus bisa diatasi. Ketiga, strategi dari pendekatan itu bergantung pada sasaran terapi tentunya. Kalau terapi kuratif, yaitu terapi yang masih bertujuan untuk menyembuhkan, biasanya pada awal-awal, pada sajem yang lebih rendah, maka strategi dilanjutkan sesuai rencana. Tapi kalau pada terapi paliatif, jadi sudah lebih lanjut maupun sudah bersifat paliatif, maka bahaya ancaman COVID-19 dianggap lebih diperhatikan dan lebih perlu diprioritaskan. Nah sekarang bagaimana yang dalam keadaan remisi atau penguatan maintenance? Maka dokter dapat merekomendasikan suatu libur
atau holiday dari pengobatan sampai ancaman pandemi lewat. Ini adalah beberapa poin dalam saran kepada para ini guideline untuk pasien. Bagian kedua adalah bahwa kemoterapi adjuvan, jadi kemoterapi diberikan sesudah operasi pertama, misalnya sesudah operasi mastektomi atau operasi pada payudara atau usus besar. Kemudian kita melanjutkan dengan kemoterapi, jadi itu kemoterapi adjuvan. Pada kanker yang berisiko tinggi, jadi kankernya ada bahaya untuk dengan cepat berubah lagi, maka biasanya strategi akan dilanjutkan. Ada atau tidak ada COVID. Dengan risiko. Nah, dengan risiko ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pasien dan keluarganya, maupun pada tim tenaga medis. Mengapa pada keluarganya? Karena sekarang ini banyak kasus-kasus baru pada pasien di rumah sakit yang tidak diakibatkan oleh penularan di rumah sakit, tapi karena dibawa oleh keluarga pasien. Ini yang kami dapatkan di luar rumah sakit pada waktu menunggu atau menengok pasiennya itu. Ya, jadi kerjasamanya adalah dua arah. Berikutnya dokter akan mempertimbangkan untuk ganti protokol kemoterapi maksudnya, ke jadwal yang lebih panjang, misalnya dari ada yang setiap 2 minggu menjadi 3-4 minggu. Ini terutama berlaku pada beberapa jenis kanker seperti kanker usus besar, di mana biasanya memang protokol kemonya itu tiap 2 minggu. Kita pindahkan ke yang 3 minggu. Dan disambung dengan itu, bila memungkinkan dokter akan berpindah dari kemoterapi intravena ke kemoterapi oral. Sekali lagi, bila memungkinkan, karena tidak banyak obat kemoterapi atau sitostatika yang ada dalam bentuk oral atau tablet. Dan ini yang penting bagi kami dokter dan meminta bantuan pasien-pasien untuk minta pada dokternya untuk menaikkan leukosit sebelum kemoterapi. Jadi tidak menunggu sampai leukositnya turun setelah kemoterapi baru diatasi. Kita bisa istilahnya kecolongan bahwa infeksi udah keburu masuk. Jadi kita memberikan pengobatan yang disebut faktor penumbuh leukosit itu sebelum kemoterapi dilakukan agar leukositnya menjadi tinggi, kemudian turunnya ke arah normal, bukan normal ke arah rendah. Ya, dibaca yang merah ini, yang merah tadi ya. Nah, sekarang rekomendasi providers, makanya tadi saya ulangi lagi adalah sekali lagi dikaitkan dengan ESMO tadi, kami dari Providen itu bergerak dengan acuan dari ESMO adalah tidak ada ketentuan khusus tentunya, dan penentuan adalah case per case atau kasus per kasus. Dan sekali lagi, perlindungan diri dengan sesama maupun dengan anggota masyarakat lainnya itu adalah masih menjadi kaidah utama, yaitu jarak, masker, cuci tangan, tidak bergerombol, dan mencegah infeksi lainnya. Pesan untuk semua, sekarang saya memakai baju Yayasan Kanker Indonesia, nggak tahan tidak memberi pesan, karena memang tujuan kami ini, kita melihat bahwa kanker itu memerlukan waktu yang lama untuk timbul. Kita lihat breast atau kanker payudara di bawah itu, antara 6-10 tahun, hanya sampai ke kanker yang baru di CIS atau masih di permukaan atau awal. Prostat, 3-15 tahun. Paling atas, kanker usus besar, 5-15 tahun. Dari keadaan sel normal ke arah kanan sampai menjadi kanker. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa dengan adanya perubahan pada sifat dari sel, dari mulai awal sampai dia menjadi ganas, kemudian menyebabkan kematian, dan kematian ini menyebabkan usia pasien itu secara statistik lebih pendek daripada usia rentang yang dialami oleh masyarakat yang tidak sakit. Kita sekarang sudah mampu melakukan tindakan deteksi, eradikasi, dan menguasai kanker dengan kemajuan sekarang, maka kesempatan untuk rentang usia bergeser ke kanan, sehingga usia pasien itu bisa sama dengan mereka yang tidak sakit. Ini yang diharapkan bahwa nanti kanker itu akan menjadi suatu penyakit kronis seperti
diabetes dan hipertensi. Kita obati dan bahwa usia itu tidak lalu harus dikalahkan oleh penyakit ini. Ini tantangan kita semua. Jadi, lagi-lagi yang penting adalah deteksi dini. Dan deteksi dini ini, dengan segala teknologinya, dengan segala pencapaian dari kemampuan dunia medik, kalau tidak disertai dengan kesadaran dari masyarakat maupun dokter-dokter di garis depan, nggak ada gunanya. Tapi intinya adalah bahwa yang penting adalah bahwa masyarakat itu sadar dan peduli kanker, dan kita kawal dan didik keluarga dan masyarakat, dan kita dengar keluhan tubuh kita. Apa sih kita sebut dengan keluhan tubuh kita? Kita sering mendiamkan karena dianggap ini biasa, mungkin lewat ini adalah yang harus dicatat. Beberapa dari 1 sampai 8 adalah berbagai gejala atau keadaan yang tampaknya sumir, tampaknya biasa-biasa saja, tapi kadang-kadang ini menjadi gejala awal dari suatu penyakit ganas atau kanker. Jadi masyarakat, dokternya juga harus hati-hati dalam menilai bahwa keluhan yang sederhana ini bisa diakibatkan oleh kanker. Kalau kita telusuri lebih lanjut, kita bisa dapatkan dan pasien dapat dalam sajian yang lebih dini. Sehingga pada akhirnya dengan berobat yang baik, maka kita dapatkan bahwa bila kanker itu ditemukan dalam stadium yang dini, ya survival-nya akan lebih baik. Yang sebelah kiri tadi. Ya, sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.